Oke guys, kali ini gue bakal ngajak kalian ke Museum Nasional yang berada di Jakarta Pusat. Ini untuk pertama kalinya gue kesini, dan gue kesini itu naik kereta api. Cukup naik kereta api aja dan turun di stasiun Juanda. Nyampe stasiun Juanda, gue naik Grab bareng teman-teman gue dan nyampe di pintu museumnya. Ini kita udah turun kereta dan mau tap buat keluar. Dan tara, akhirnya kita sampai di depan museumnya. Oke, kalau udah sampai kayak gini, kita langsung masuk aja guys ke dalam. Emang ini kita datang agak lumayan sepi ya. Gue pikir tuh tadinya bakal rame banget, ternyata enggak. Nah, dari sini kalian bisa ngeliat nih di depan museum ini yang bagus dan cantik banget. Kalau kita lihat dari luar sih kayaknya kecil ya, tapi ternyata guys dalamnya tuh besar banget yang bisa bikin kalian speechless abis. Ini gue lagi nunggu temen-temen gue yang lainnya karena mereka lama banget. Nah ini udah sampai nih mereka. Oke, ini kita habis makan, terus kita mau sholat dulu. Kita lagi nyari-nyari musolahnya di mana ya kira-kira. Ternyata musolahnya itu ada di basement deket parkiran. Jadi kalau kalian kesini nanti nyari musolanya itu ada di basement ya. Tapi sebelum sholat kita sempat foto-foto dulu di sama lingkaran hitam ini yang bagus banget. Nah ini kita udah selesai sholat, cepet ya guys. Oke, kita lanjut mau masuk ke dalam museum. Nah ini kita lagi jalan menuju lobi utamanya. Nah setelah kita sampai, kita disambut dengan tiang-tiang yang tinggi ini yang bagus dan cantik banget. Oke, kita lanjut beli tiket. Dan yang gua salut ini staff di sini tuh ramah-ramah banget guys. Bener-bener dari sapamnya, dari mbak kasirnya itu ramah-ramah banget. Thank you semuanya karena gue suka orang ramah. Sebelumnya gue mau ngasih tahu info penting di mana jadwal operasional museum ini itu hari Selasa sampai Minggu jam 8 sampai jam 4 sore. Museum Nasional tutup setiap hari besar keagamaan sesuai SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama. Untuk tiket masuknya per seorang kalau dewasa itu 15.000, kalau anak-anak itu 7.500. Nah, kalau kalian bawa rombongan nih 50 orang aja minimal, untuk dewasanya itu bisa dapat potongan harga 10.000 dan untuk anak-anaknya 5.000. Kan lumayan nih guys kalau dapat potongan goceng. Oke, sekian banyak bacotnya, kita langsung masuk aja ke museumnya. Tadi gue udah pergi ke area loket untuk naruh barang-barang. Jadi selama berkeliling museum nanti gue nggak ribet nih sama tentengan-tentengan. Nah, setelah masuk, hal yang pertama kalian lihat adalah patung Ganesha. Oke, di sini juga banyak patung dan perunggu-perunggu lainnya yang tentunya ini sangat bersejarah guys. Bukan hanya sekedar patung-patung aja yang ditaruh-taruh, tapi ada penjelasannya juga di setiap patung itu. Di setiap apapun yang ada di sini tuh ada penjelasannya. Dan itu ilmu guys. Jadi menurut gue datang ke sini tuh worth it abis. Kenapa? Karena bukan hanya lu sekedar healing, tapi lu juga dapat ilmu, lu juga dapat wawasan baru dari tempat ini. Dan masuk ke sini murah, cuma 15.000, tapi udah dapat pengalaman yang sebagus itu. Nah, ini kita masih berada di koridornya yang masih terdapat banyak patung-patung. Di sini tuh sebenarnya dijelasin, tapi nah ini galeri Selasa apa tuh? Nah, ini ada arca-arca pada abad ke-14 hingga 15. Pokoknya ini dijelasin sedetail mungkin yang bisa kalian baca. Dan di sini gue terus lihat-lihat, pokoknya jangan sampai ada yang ketinggalan, sampai nggak diteliti dan dilihat dengan baik. Ini karena ini benda-benda di sini tuh benda-benda bersejarah banget yang jarang kita temuin tentunya, apalagi kita generasi Z ya kan, pasti udah jarang banget lihat benda-benda kayak gini. Oke, ini ada tamannya, kalian bisa lihat di belakang gue tadi, cantik banget kan. Oke, setelah ini gue bakal lanjut turun buat masuk ke pintu itu tuh yang tadi kebuka, lihat kan. Oke, ini ada patung Ganesha lagi. Terus di sini juga masih banyak perunggunya. Sebelum kita masuk, kita masih disuguhkan dengan patung-patung ini. Dan kita masuk ke dalam. Welcome to museum.
Sumpah pas gue masuk kayak speechless abis, sebagus itu tempatnya coy, bagus banget. Lihat ini tuh sedetail, serapih, pokoknya bagus banget, sumpah bagus banget. Oke, ini kita jalan menuju apa ini? Ikat pinggang. Jadi ini ikat pinggang zaman, kalian bisa baca sendiri, oke. Nah, di sini tuh, nah ini apa nih? Ini juga penjelasannya, galeri alat musik, musikal, instrumen. Jadi tuh di situ ada banyak alat musiknya juga, tapi yang udah purba gitu loh, yang udah zaman bahala gitu. Nah ini ada kalung, ada apa lagi nih? Kalungnya bagus banget. Kalian bisa baca, silahkan. Sengaja gue zoom dan perjelas biar kalian yang di rumah juga bisa lihat dan bisa baca dan jadi ikut belajar bareng kita gitu. Nah kalau ini tuh anting guys, tuh kalian bisa lihat ini tuh anting semua dan ini penjelasannya. Nah agak burung ya, sorry. Setelah itu kita lanjut ke cincin. Nah itu yang tadi kalian lihat itu cincin semua, cantik kan? Kemudian kita lanjut ke perbatikan nih, kalian lihat bagus banget, suka. Pokoknya ini bagus banget guys, batik-batik di sini. Kalian bisa lihat Indonesia tuh benar-benar kaya banget ya sih. Batik tuh yang benar-benar ciri khasnya Indonesia gitu. Nah ini ada apa? Apa ini? Tempayan kubur. Ini juga ada batu-batu besar. Ya terus, nah ini prasejarah sekali ini apa nih? Kalian bisa baca replika tengkorak. Oke, kita juga disuguhin sama gambar-gambar ini. Tadi kalian bisa lihat evolusi manusia ya, sekalian belajar tuh IPS. Anak IPS mana suaranya? Tapi sumpah anak IPS harus kesini. Nah lihat nih, alat serpih paleotikum. Kalian belajar kan zaman batu itu ada apa aja, neolitikum, paleotikum dan apa aja ya. Sorry gue anak IPA jadi kurang tahu sih, tapi males belajar. Ups. Tapi setelah datang ke sini gue banyak belajar kok guys. Sebenarnya banyak banget tadi lorongnya sampai ke belakang, tapi nggak gue rekam karena saking banyaknya dan saking luasnya gitu loh. Jadi memori HP gue nggak muat. Dan di situ tuh banyak banget apa ya, benda prasejarah kayak zaman batu tuh ada semua, batunya tuh bener-bener diliatin di dalam akuarium ini. Nah terus ini kita masuk ke area pertopengan. Ini topeng-topeng sejarah, kalian bisa lihat. Nah ini tuh belum nyampe setengah, belum apa-apa. Kayak gue udah capek, udah lelah banget. Buat orang nggak biasa olahraga terus diajak jalan yang di dalam musim yang luas kayak gini tuh jadi pegel banget. Nah kalau kalian lihat ini namanya hulu keris. Nah ini hulu keris. Nah penjelasannya kalian bisa stop videonya buat baca dulu ya guys kalau kalian mau baca. Nah ini lihat gambar-gambar ini. Nah ini keris juga nih, keris mantap. Oke, kita lanjut. Mau kemana ini? Nah ini masih keris ternyata guys. Nah kerisnya banyak banget, iya sumpah. Barang-barang di sini tuh kayak bukan 1-2 doang yang bersejarahnya, tapi semuanya misalkan kayak keris nih, kerisnya ada banyak, cincinnya ada banyak, kalungnya ada banyak gitu. Jadi kayak kita disuguhkan dengan pemandangan ini gitu tuh. Kalian lihat kerisnya nggak bisa habis. Nah ini apa? Kita masuk ke perwayangan. Ini yang buat gue sempet kayak terdiam dulu sih di ruangan ini, kayak cantik banget, bagus banget, oh my god. Kalian bisa lihat ini wayang orang. Nah ini wayang apa ini? Wayang Lilingong. Iya, maaf kalau salah penyebutan. Nah ini kalian bisa baca tuh, cantik banget, masya Allah, Indonesiaku. Nah pokoknya nih kalian bisa lihat secantik itu dan sebagus itu. Sebenarnya dari ruangan topeng tadi gue tuh udah kepisah sama teman gue. Kalian lihat nih kita sisa bertiga doang di dalam ruangan ini. Nah halo Maya. Bapi, hai. Nah ini kita tinggal bertiga guys di sini. Kita tuh kayak udah capek nyariin teman-teman kita nih di dalam. Akhirnya kita duduk di depan kursi
kita ngobrol-ngobrol, kita foto-foto yang banyak gitu kan. Nah terus kayak kita cerita nih teman-teman kita tuh kemana sih. Jadi kita memilih menunggu di sini sampai mereka datang. Kalau datang, kayak kalau mereka ternyata mereka pulang, jangan kita kemana sih? Oke, karena kita nggak ketemu juga nih sama teman-teman kita, akhirnya kita masuk ke satu ruangan lagi. Ini dari pintu seberang yang tadi tempat kita duduk itu yang ketutup. Nah kita tuh kayak ngide buat buka itu, ternyata itu tuh ruangan kayak nembus dari gedung yang tadi kita masukin gitu loh. Ternyata pas kita lagi lihat-lihat, teman-teman kita udah ada di dalam guys, lagi duduk, lagi nonton, duduk cantik gitu ya, nonton film sejarah di situ. Bagus gak tuh? Kita nyari-nyariin di luar dan mereka lagi nonton. Oke, nggak apa-apa, tapi di sini ada perahu besar. Nah ini gambar tuh dilukis pakai tangan sendiri ya nggak sih? Apa lukisan gimana? Nggak ngerti sih, tapi intinya gambar ini cantik banget dan kayak asli real banget gitu. Nah ini tadi mereka lagi nonton film itu. Oke, sambil nunggu mereka nonton masih ada waktu buat videoin. Nah ini kalau kalian mau lihat sebagus apa museum ini, nah ini dipaparin semua. Nih ada petanya, ada apa ini, daftar nama suku bangsa di Indonesia. Tadi juga ada duta bahasa di sebelah sana ya. Nah kita masuk ke ruangan selanjutnya. Oke, pas kita kesini tuh kayak banyak banget turis, ya ampun, turis pada datang ke sini, saking bagusnya nggak sih Indonesia, ya kan? Nah, oke, di sini kita masuk ke ruangan selanjutnya. Nah, tapi teman-teman gue tuh kayak diskusi ini tuh batu apa yang tadi tuh yang besar, yang tadi kalian lihat. Oke, ini kalian bisa lihat. Ini ada, ini juga nih. Ini tuh kita bingung ini apa ya? Soalnya nggak ada penjelasan gitu. Ini juga kita sempat foto sama patung itu. Terus kita lihat-lihat lagi deh habis foto-foto. Nah, ini dia Ella. Apa ini? Ini apa? Kalian bisa lihat ya. Arwah? Aca. Tadi bacanya. Kalian pada lelah? Oke, tadi kita sempat istirahat dulu, duduk-duduk cantik sambil berdiskusi ciwi-ciwi ya kan. Kita tuh tadinya udah ngira ini tuh ruangan terakhir yang kita masukin. Terus kita mau lanjut ke Monas guys, tapi akhirnya nggak jadi. Karena apa? Karena pas kita lihat, loh ternyata ada ruangan lain lagi nih. Ini ruangan yang lain lagi di gedung sebelah yang nyatu. Nah ini kita foto dulu, oke? Cheese dulu Anda. Nah ini ada patungnya tuh serem banget guys ya guys, tapi bagus, suka ya. Itu dalamnya ada banyak kan, tapi metode ya apa ya tuh ada penjelasannya tapi terlalu gelap jadi aku susah buat ngezoomnya. Nah ini juga kalian bisa baca, bisa di stop dulu, di pause dulu videonya, terus diperbesar ya guys. Oke, nah kita lanjut, kita ke lantai 2. Ini kita udah nyampe lantai 2 di gedung sebelah tadi. Nah di sini juga nggak kalah bagusnya loh sama ruangan yang tadi di bawah. Kemarin sampai sini nggak? Nah kalian denger kan tadi gue udah nanya Amanda kemarin sampai sini nggak gitu, karena kemarin tuh teman gue tuh sempat datang ke sini dan dia nggak tahu kalau ada ruangan ini, alias ruangan ini tuh nggak boleh dimasukin gitu. Tapi pas kita datang ke sini, surprise, ternyata ruangan ini boleh dimasukin loh gitu. Nah ini ada miniatur candi ya, Candi Borobudur nih, juga ada kereta tertua apa ya tadi lupa bacanya. Nah ini kalian bisa lihat bagus banget kan, tuh rumah adat nggak boleh disentuh ya guys. Pokoknya yang semua yang ada di sini itu jangan sampai kalian sentuh, karena ini tuh semua benda-benda bersejarah, jangan sampai rusak.
Oke guys, sebenarnya masih luas banget dan masih banyak banget yang mau gue tunjukin ke kalian, tapi karena durasi videonya nggak boleh lama-lama, bukan nggak boleh sih, tapi memori HP gue tuh nggak cukup. Nah, tempat ini yang sempet bikin gue kayak terdiam cukup lama sebetulnya, yang tadi sempet sedikit cuplikan doang ya. Nah ini tuh sebenarnya tempat yang kayak pas gue masuk tuh benar-benar indah dan bagus banget. Nah, kita pulang guys, bye, see you next time.